Jagol. Ih. Tapi masalahnya saya sudah selesai main sebelum ini. Ntar dulu. Itu Habib yang niup yang mana? Ini atau ininya yang niup tadi? Mancung soalnya nggak kalingan. Ganteng ya, Habib kayak Ali. Ali anaknya Habib. Iya. Makasih banyak, Masya Allah. Tepuk tangan dong, Bu. Ali Muhammad Syahab. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Yang lebih semangat. Nah, sekarang hari ini kita nih lagi ada tepatnya di Kota Majalengka. Dan hari ini kita berada tepat di atas Gunung Menyan. Dan di belakang kita nih lokasinya yang indah banget, Masya Allah, luar biasa. Itu adalah Gunung Ciremai. Ya, karena berpikir selalu tentang kesenangan, keindahan, kita ngangkat tema juga yang berhubungan. Oke. Berhubungan dengan itu. Temanya adalah yakin besok masih hidup. Iya. Nah, ini temanya hari ini harus dibahas. Ustadz Maulana nih, mohon maaf sebelumnya ibu-ibu semuanya. Jamaah. Ini semua yang namanya manusia itu pasti punya rencana. Bener nggak, Bu? Pengen haji nggak, Bu? Pengen umroh, Bu? Itu rencana. Tapi kenapa banyak orang nih yang punya rencana itu begitu banyak ya? Tapi nggak pernah berpikir yang namanya ada taubat. Jadi tetap aja rencana banyak seolah-olah kayaknya kita hidup masih panjang. Beribu-ribu tahun lagi. Nggak segera melakukan yang namanya taubat. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya besok ini kita masih ada atau enggak. Nah, garis kematian itu namanya sesuatu hal yang udah pasti. Tapi itu bagaimana Ustadz Maulana? Bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bertobat dan menjadi bekal kita untuk kematian? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Pak, maaf Pak, sulingnya mau dipegangin? Enggak, Oh, ini kan bagian daripada. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Ya Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua yang hidup pasti mati. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Itu saja konsepnya. Dan ingat, kita tidak usah berkata kapan mati, di mana mati, dan bagaimana kematian kita. Karena kematian itu ada 3 rahasia di baliknya. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana? Di mana bagaimana meninggalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maaf, and sorry everybody. Bukan persoalan kapan dan bagaimana meninggalnya, tapi bagaimana apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang belum bertobat? Sayyidina Ali ditanya. Oh, ada musik kesedihan atau musik kematian ini? Sayyidina Ali pernah ditanya, amal apa yang paling mulia? Hari apa yang paling bagus? Bulan apa yang paling mulia? Hari yang paling mulia adalah hari Jumat menurut Abdullah bin Abbas. Tapi Sayyidina Ali berkata, hari yang paling mulia, hari di mana kita husnul khatimah. Amal yang paling mulia salat, kata Sayyidina Ali. Amal yang paling mulia adalah amal yang diterima. Bulan paling mulia, kata Abdullah bin Abbas, bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidina Ali, di mana bulan kita bertaubat? Maka pertanyaannya kembali lagi, kenapa ada orang yang tidak bertaubat? Jadi mohon izin kepada semuanya, karena lemahnya iman itu yang menyebabkan orang tidak mau menunda taubat dan kurangnya ilmu. Dan juga orang kenapa menunda tobat? Karena pergaulan, lingkungan. Coba bergaul sama orang yang kayaknya sekeliling kita ini sesuai badan kayaknya ya. Coba kecil, gede. Tapi celananya nggak sesuai. Panjang, pendek. Gimana sih? Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih ya, kita tuh seneng banget kalau bisa ketemu jamaah langsung. Jadi jamaah yang langsung ketemu sama kita ini bisa langsung nanya sama guru kita. Saya mau kasih kesempatan sama ibu-ibu semuanya. Yang mau nanya boleh, silakan. Angkat tangannya, Bu. Sebentar. Oh, yang sebelah sini dulu. Silakan, punten.
Sini Bu, maju Bu. Ibu maju Bu. Kadia. Masya Allah. Kadia, Maju Kadia. Bu, Kadia. Kumaha. Damang Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani Sumarni Ibu Nani. dari Majlis Taklim BKMT Sipol Kulub, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Oke. Ibu Nani. Boleh sedikit dikit teman-teman biar kebagian suaranya Bu Nani. Saya mau bertanya sama Ustadz Iya. Sam. Iya, iya Bu Nani. Semua orang kan punya dosa ya, tapi belum keburu tobatan nasuha. Betul. Iya, keburu aja menjemput atau Iya. meninggal gitu. Iya. Apakah dosanya mau diterima sama Allah? Apa ditunda dulu gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Nani pertanyaannya. Bu Nani bagus banget pertanyaannya. Boleh duduk lagi, tepuk tangan dong buat Bu Ya, Nani. insyaallah. Gimana Ustaz Syam? Dan alhamdulillah ala kulli hal, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya Bu ya. Makanya ada ayat berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu udah minta duluan sama Allah. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Karena memang potensi manusia itu pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah berbuat dosa. Hanya baginda Nabi SAW yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana caranya? Yakni tugas kita manusia adalah bertaubat. Pengampunan itu tugasnya Allah. Artinya haknya Allah. Kalau Allah sudah ampuni, mungkin di mata manusia yang lain dia belum taubat. Tapi ternyata Allah sudah ampuni. Tidak ada yang tahu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, tugasnya yang hidup hanya husnul khotimah atau husnudzon saja. Yang hidup ini langsung husnudzon, bahwasanya yakin Allah sudah mengampuni dosanya. Jadi kalau ada orang meninggal Bu, tetangga kita, saudara kita, walaupun dia buruk akhlaknya mungkin, tugas kita langsung baik sangka sama dia. Siapa tahu Allah sudah ampuni dosanya, kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, kelihatannya tidak pernah bertaubat, tapi siapa tahu dia menangis di malam-malamnya, dia pernah memeluk sejadahnya tersungkur lalu menangis bertaubat sama Allah, lalu Allah terima taubatnya, maka kita tidak boleh ngejudge orang. Kita langsung beranggapan baik sangka bahwa bisa saja, bisa jadi Allah sudah mengampuni dosanya. Maka tugas kita manusia hanya bertaubat, diampuni ataupun tidak diampuni itu haknya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menilai. Wallahu taala. Masya Allah. Benar ya Ustaz Syam ya? Iya. Hak prerogatifnya Allah. Betul. Orang itu diampunin dosanya atau enggak, masuk surga atau neraka. Jadi kita tuh nggak bisa nentuin, kamu masuk neraka. Situ siapa? Panitia surga neraka. Nggak bisa. Ya Allah. Iya makanya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz Nah, Li. sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah. Iya. Tunjuk saya makin panjang di sini Bu. Iya. Ini Masya Allah ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini mungkin yang lagi nonton sekarang nih. Punya permasalahan dalam kehidupan. Terus kayaknya nggak nemu-nemuin solusinya. Aduh Mas Fadli, saya kalau kayak gini saya mau curhat sama Mas Fadli. Saya percuma hidup, boleh nggak saya minta sama Allah, saya berdoa biar bisa mati sekarang. Nah, Itu doanya Padli. enggak, itu orang cerita sama saya. Dan yang cerita itu salah satunya teman saya yang istrinya udah meninggal. enak banyak ya Allah. Nah ini kita minta jawabannya dari guru kita nih ya, Habib Muhammad Syam. Tepuk tangan dulu buat Habib. Selamat Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Fadli. Amin. Insyaallah. Ibu-ibu Damang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi ditanyakan orang itu, maaf sama Maulana. Boleh artinya boleh atau tidak orang itu minta meninggal, kan biasanya orang pusing. Seorang imam itu bertanya, saya boleh tanya juga sama ibu-ibu, kira-kira nih manusia, kapan manusia itu selesai daripada masalah? Hah? Kapan manusia itu selesai daripada masalah? Nah, emang bisa jawab mungkar wa nakir? Artinya ada orang yang bilang, oh saya kalau kaya raya tidak punya masalah. Siapa bilang? Orang kaya punya masalah. Ada lagi bilang, oh saya sudah artinya sederhana saja hidup, miskin saja misalnya, biar nggak punya masalah. Punya masalah nggak? Punya masalah. Jadi orang miskin punya masalah, orang kaya, terus dia bilang, udah kalau begitu saya mati saja. Emang dosanya nggak masalah? Masalah. Artinya dosa kita masalah. Jadi ketika kita meninggal dunia banyak dosa kita juga masalah. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya kapan sih orang itu
selesai daripada masalah. Kalau sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga, selesai masalahnya. Amin. Tapi selama belum ada pintu tersebut, nah kita masih punya masalah. Makanya dunia ini dikatakan dunia darul bala, artinya punya tempat ujian lah. Dunia ini tempat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, orang minta meninggal dunia kita lihat. Kalau dia minta meninggal dunia karena susah, putus asa, sudah saya mati saja, nah itu tidak boleh. Ya, minta meninggal seperti itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya nih dia rajin ibadah, ya, seperti ada seorang badui, ya, seorang pembantu lah, dia rajin ibadah, tapi dia nggak mau tahu majikannya dia rajin ibadah. Dia waktu tahajud dia sembunyi-sembunyi, ya, dia nggak mau tahu. Ini Imam Ghazali ceritakan, sehingga waktu majikannya tahu dia ini rajin ibadah, dia minta kepada Allah, ya Allah, aku takut jadi sombong, aku takut jadi ria, jangan sampai ibadahku ini pahalanya hangus, matikan aku sekarang. Saat itu juga, kata Imam Ghazali, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga ibadahnya, takut dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau ditanyakan boleh, tapi lihat sebabnya. Kalau karena putus asa, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau karena putus asa, tidak boleh. Tapi karena mungkin ingin dekat kepada Allah, seperti ulama-ulama kita kan nih, artinya mereka udah nggak mau tinggal di dunia, pengennya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Beda lagi niatan. Beda niatannya. Itu bukan karena masalah. Terima kasih banyak jazakallah. Khairan kasiran, tepuk tangan buat Habib Muhammad. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah. Ayo, yang mau nanya lagi boleh, silakan. Angkat tangannya. Udah lihat, Bu? Bisa minta tolong nggak? Kenapa? Bisa minta tolong nggak? Yang mana? Yang jauh, yang bertanya itu, yang di bagian sini lagi. Oh, yang sini Kan boleh. tadi udah sana, Iya, sini iya, lagi. boleh. Ibu boleh berdiri, Bu. Silakan, Bu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Hamidah. Maaf, saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Oh iya Bu. Ya Bu. Salam Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya ini ada pertanyaan. Yang tanya saya, bagaimana caranya kita menerima kebetulan kesayangan kita, anak saya atau bapak saya meninggal. Gimana caranya supaya saya ini sekeluarga bisa menghilapkan atau sementara jangan terlalu ingat. Gitu. Oh, bagaimana maksudnya caranya? ingin mengikhlaskan Mengikhlaskan. dan apa? Jangan sampai mikirin terus Ya. gitu ya. Itu kan sudah paham tuh artinya. Coba Ibu sedikit aja ngomong begitu tapi bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Pertanyaannya Pakai, tapi pakai. bahasa Sunda. Tapi Oke. kita paham udah tadi. Iya. Hapunten Pak Ustadz. Abdi ti Maja, Kecamatan Maja, Jamaah Sipaul Kulub. Bade tumaros ka Ustadz gitu. Dina perkawis abdi teh kagungan terutama pun Bapak atanapi murangkali karesan ku Allah diangkat, ku Allah pupus gitu maksud teh meninggal dunia gitu. Jantan supados keluarga nampi ikhlas kumaha carana ngaleungitkeun eta emutan eta manawi Oke. kitu sakitu. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, makasih banyak. Jadi Mohon. kapan Ustaz Sam? Jawab Jawa dengan nih. jawab dengan bahasa Bahasa Sunda. Makassar. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ida. Bener nggak sih Bu? Silakan. Ya, sakarap cicing heula Bu. Bener nggak? Calik-caliknya. Nah. Jadi nakongka tahu di wilayah di Ambokna. Saya terjemahkan. Iya. Kalau ada orang ditinggalkan orang tuanya, Ya. Jadi maksudnya Ustadz Maulan, maksudnya Ustadz Syam ini cak ini kata Ustadz Syam. Ya. Jadi ibu nih bertanya cak mano supaya nih kan meninggal keluarganya supaya tidak teringat terus. Udah, pakai bahasa Indonesia aja deh. Gak punya bahasa daerah. Penontonnya nasional nih. Ya, silakan Ustaz Syam. Ya sudah, Ibu, subhanallah, pertanyaan Ibu ditinggal meninggal oleh ayahanda. Lalu ada orang bertanya bagaimana supaya saya melupakan. Justru tidak boleh anak melupakan orang tuanya. nah jangan. Karena kita berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Berbakti sama orang tua sampai anaknya meninggal, sampai kita yang meninggal. Bukan batas berbakti itu sampai ayahanda meninggal. Bukan batas berbakti sama orang tua itu sampai orang tua meninggal.
Justru ketika orang tua meninggal, sang anak mesti mengingat kedua orang tuanya. Semakin sering dia ingat, semakin baik. Bahkan ada ulama mengatakan bahwasanya termasuk di antara kedurhakaan ketika seorang anak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita lupa baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ada anak yang lupa membaca itu, bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah baca itu, maka di antara kedurhakaan. Maka justru tidak boleh seorang anak melupakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Mesti dia mengingat-ingatnya. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan Anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kenapa kita disuruh berterima kasih? Tidak mungkin orang bisa berterima kasih kalau dia tidak mengingat jasa-jasanya. Jadi mesti mengingat jasa-jasanya ayahanda. Yang kedua, kalaupun Ustadz saya mengingatnya, boleh nggak kalau saya nggak terlalu sedih? Nah, pertanyaannya itu, boleh nggak kalau saya ridho, tidak sedih dan tidak menyalahkan takdir Allah? Harus. Ya, jadi satu, tetap ingat orang tua. Yang kedua, ridholah akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencabut nyawa orang tua kita. Maka caranya yang kedua, kebaikannya orang tua dilanjutkan. Kebaikan orang tua harus ada estafetnya. Orang tua dahulu mewakafkan tanahnya untuk yayasan. Orang tua dahulu mewakafkan tanahnya untuk masjid. Jangan cucunya tarik kembali. Dijual. Padahal udah jadi masjid, udah jadi yayasan. Dia cari surat-suratnya. Enggak, ini punya saya. Dulu kakeknya sudah mewakafkan. Dia jual tanah tersebut. Berarti dia tidak melanjutkan kebaikan orang tuanya. Nah, yang kedua, maka orang tua kita tidak lain dan tidak bukan yang ditunggu bukan air mata saja, tapi yang ditunggu adalah doa. Masya Allah. Maka doakan, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, beramal soleh atas namanya. Insya Allah itu membahagiakan kedua orang tua. Jadi bukan lagi kesedihan yang ada, kebahagiaan. Alhamdulillah, bersyukur banget saya bisa membadal hajikan orang tuaku. Amin. Bersyukur banget saya bisa sedekah atas nama orang tuaku. Amin. Bersyukur saya bisa baca Quran, pahalanya untuk orang tuaku. Maka bukan kesedihan yang ada, tapi kesyukuran, kebahagiaan. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Betul. Buat saudara orang kita cintai yang meninggal itu, kita mengikhlaskan bukan berarti kita melupakan. Betul. Tetap mendoakan ya Ibu ya, Ibu Ida. Terima kasih banyak Ibu Ida pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah lagi. Ada yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mau nanya, yang mau. Oh sebentar, tadi dari sini udah, dari sini udah. Yang dari tengah, punten Ibu silakan. Bu, maju ke depan. Iya. Sampai ke sini Bu ya. Jangan lewat. Sebelah Ustaz Syam Ibu. Pandangan ke depan, kalau nggak kuat angkat tangan. Ya, bukan ya. Silakan Ibu, silakan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya curiga. warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga beliau adalah ketua majelis taklim. Masa? Coba kita cek dulu. Nama siapa Ibu? Ibu Id Sayyidah. Ibu emang ketuanya? Iya. Oh, kok Ustadz bisa tahu sih? Tahu siapa yang paling bagus brosnya. Oh iya, iya. Ya, sama. Silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita meninggal? Nah, kita punya hutang. Nah, terus? Nah, hutangnya itu bekas kebutuhan sehari-hari. Wah, Ini udah gimana? gitu udah meninggal, buat bayar kebutuhan sehari-hari, udah meninggal, anaknya nggak mau bayar hutangnya. Anaknya malah asik-asikan jual harta orang tuanya. Itu gimana Ustadz Maulana nggak bisa begitu Siapa? dong? Mana orangnya itu? Maaf ya, Bib, mau nggak Bib begitu Bib? Jangan, nggak boleh. Hah? Masa nggak boleh? Gini. Katanya? Kan udah meninggal. Nih, saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu nggak dijelasin sekarang nggak apa-apa Jangan Bu, ya? dulu. Nggak apa-apa. Tapi Ibu di sini dulu Bu sampai iklannya habis. Ya. Tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh Oh, jamaah. Alhamdulillah.